Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, jadi kapan uji klinis vaksin COVID akan digelar di Bandung, Prof? Kita menunggu izin dari Komite Etik, tapi rencananya kita mulai Agustus lah, ya. Target Rencananya akan kita mulai awal Agustus, baik. ya. Kalau awal Agustus selesainya kurang lebih Januari, ya. Berarti Kurang lebih Januari. sekitar 5 bulan, Prof, ya, nanti proses pengamatan. 6 bulan. Hampir 6 bulan. Prof, Ya. disiapkan 1.600 sukarelawan, seperti apa nanti penentuannya, Prof? Jadi itu ditentukan, pertama kita tentukan umurnya dulu. Umurnya 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian sukarelawan tersebut harus betul-betul sehat. Artinya kita periksa dulu apakah dia mengandung virus COVID atau tidak. Kalau begitu dia mengandung virus COVID, langsung drop out. Itu diperiksa darahnya. Kemudian kita periksa secara umum, apakah anak ini, orang ini sehat atau tidak. Kan kita periksa pakai stetoskop, kita bisa lihat jantungnya bocor atau tidak, ya. Terus kemudian badannya panas atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi kalau udah betul-betul sehat, orang ini baru bisa uji klinis. Baik. Untuk uji klinis ini, yang bersangkutan itu juga akan diberikan suatu asuransi kesehatan. Kalau dia nanti selama masuk uji klinis yang 6 bulan ini sakit, dia bisa berobat kemana aja. Baik. Nanti kita yang akan menelpon dokter, kira-kira penyebabnya apa itu sakitnya? Apakah berhubungan dengan kita untuk uji klinis atau enggak? Begitu. Baik. Prof, apakah saat ini sudah dimulai untuk penjaringan sukarelawannya atau objek sampelnya, Prof? Belum. Saya itu udah melakukan uji klinis sampai sekarang itu udah 32 kali uji klinis. Dan saya sudah mempunyai kantong-kantong untuk uji klinis. Baik. Nah, uji klinis yang kita lakukan sekarang ini, kita mempunyai 6 kantung. Oh, kantong. 2 di Unpad, 4 di Puskesmas. Yang di Unpad itu di Jalan Pacukur, ya, di Farmakologi, dan yang di Fakultas Kedokteran itu yang di Jalan Ekman. Baik. Prof, nanti seperti apa mekanisme uji klinisnya? Seperti penyuntikan vaksinnya dilakukan berapa kali dan seperti apa nanti pengamatannya, Prof? Ya. Jadi begitu dia ini sehat dan tidak ada kontraindikasi, ya, boleh langsung dikasih suntikan vaksin. Setelah itu diamati, ya, dan mereka dikasih nomor handphone untuk melaporkan apapun kejadian kalau ada apa-apa ke peneliti. Hari ke-14 disuntik lagi, jadi disuntiknya 2 kali. 2 kali disuntik. Hari pertama kali datang dan hari ke-14. Nah, setelah disuntik juga itu dilihat lagi 30 menit pertama gimana reaksinya. Ya, apakah dia lemas atau tidak? Apakah dia timbul bengkak atau tidak? Apa dia timbul merah-merah atau tidak? 30 menit pertama. Setelah 30 menit pertama, ya, dilihat 30 menit sampai 24 jam. Setelah 24 jam dilihat lagi 24 jam sampai 48 jam. Setelah itu dilihat 48 jam sampai selanjutnya. Itu dilihat terus. Ini apa yang menjadi dasar 2 kali penyuntikan apa, Prof? Karena yang disuntik ini adalah virus yang dimatikan, sehingga secara teoritis imunogenitas kalau virus yang dimatikan itu kurang, sehingga harus diulang paling minimal 2 kali. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat kalau sekali berapa titer yang terbentuk, kalau 2 kali berapa titer yang terbentuk. Nah, setelah begitu kita bisa memperkirakan akan berapa lama ini bertahan. Gitu. Oh, baik. Jadi ini bisa jadi ketika sudah diproduksi massal untuk dicobakan kepada publik juga artinya harus 2 kali juga, Prof, ya? Iya, nanti publik 2 kali disuntiknya. Baik. Prof, ketika tahap uji klinis di fase pertama dan juga kedua seperti apa reaksinya, Prof? Fase pertama, fase kedua. Ya.
Itu dilakukan di Cina dan sudah dilaporkan dan masuk dalam majalah, ya, dan dilaporkan itu baik. Jadi semuanya itu aman dan tidak ada masalah, baik reaksi lokal maupun reaksi sistemiknya, reaksi umumnya. Jadi nggak ada masalah dan efektivitasnya baik. Jadi uji klinis fase 1, fase 2 itu baik. Apa perbedaan fase 1 dan fase 2? Fase 1 tuh orangnya sekitar 50. Ya, itu yang utama itu untuk keamanannya. Iya. Fase 2 itu 400 orang. Itu juga lihat keamanan dan juga efektivitasnya. Prof, untuk tahap ketiga kan disiapkan 1.600 lebih sukarelawan. Ini presentasinya jika dinyatakan lolos uji klinis harus memenuhi berapa persen, Prof? Dari 1.600? Apanya? Yang berhasil lolos atau mengeluarkan imun anti coronanya, Prof? Itu kalau bisa semua nanti diikutkan kan. Nanti kan kita lihat berapa ininya. Ya, jadi yang 1.600 itu kan nggak semuanya dapat vaksin. Ya, 50% dapat vaksin, 50% itu placebo. Nanti selama 6 bulan dilihat, dibandingkan. Oh, jadi tidak Berapa 1.600 yang mendapatkan suntikan vaksin, Prof ya? Enggak, 50%. Tapi kita nggak tahu siapa yang dapat vaksin dan siapa yang enggak. Nah, itu namanya double blind. Jadi kita nggak bisa ngelihat itu siapa yang dapat atau enggak. Jadi peneliti nggak bisa tahu. Jadi pada waktu akhir dari penelitian itu dibuka, ya, baru nanti bisa ketahuan. Jadi nanti dilihat, kalau yang dapat vaksin, berapa orang yang sakit selama 6 bulan. Yang dapat placebo, berapa orang yang sakit selama 6 bulan. Nah, itu nanti kita bisa tahu berapa efektivitas dari vaksin. Dan itu sesuai dengan prosedur 6 bulan penelitian akan didapatkan evaluasinya, akan didapatkan hasilnya, Prof. Itu 6 bulan itu kan untuk 1.620 kan. Iya. Dan pemantauannya selama 6 minggu. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ya untuk itu memang begitu, ya. Nanti jadi pengamatan selama 6 bulan ini pengamatan berjenjang seperti apa dilakukan? Apakah juga mengunjungi ke rumah yang disuntikan atau mereka harus melaporkan, Prof? Mereka dikasih telepon, ya. Dan mereka sebulan sekali itu datang ke puskesmas, ya. Di tempat-tempat yang kita lakukan penelitian itu, kan ada tadi saya katakan di Unpad ada 2, di Puskesmas ada 4. Ya. Dan itu mereka bukan sebulan sekali. Pada waktu suntikan pertama, dia 3 hari, 7 hari datang kita periksa. Terus kemudian 14 hari datang, terus kemudian sebulan kemudian datang, terus kemudian 6 bulan kemudian datang, kemudian mesti melapor pakai telepon. Ya kalau ada apa-apa. Baik, artinya ada laporan rutin yang akan dilakukan para sukarelawan, Prof ya? Iya, dan itu nanti dipantau dan dari kita mempunyai surveillance. Kalau ada apa-apa, surveillance kita akan datang. Surveillance-nya dari mana saja, Prof? Apakah dari Unpad dan juga Bio Farma atau ada lembaga lainnya? Bio Farma enggak. Surveillance-nya semuanya dari kita. Internal dari Unpad? Kita ada kurang lebih 33 orang dokter umum, kemudian ada 12 dokter anak, termasuk dokter penyakit dalam, dan perawat ada 37. Baik. Prof, jadi sebetulnya syarat apa yang harus didapatkan oleh vaksin ini ketika dinyatakan lolos uji klinis tahap ketiga dan siap untuk diproduksi, Prof? Bahwa vaksin ini efektif dan efek sampingnya bisa diterima. Efek sampingnya bisa diterima. Dan selama ini memang di fase pertama dan kedua pun belum ada laporan. Belum. Kan setiap uji klinis, setiap fase itu kan harus bikin, bukan laporan sih. Kita masukin ke dalam suatu majalah internasional, terus kemudian dipublikasi, semua itu bisa baca, termasuk dari universitas, pabrik-pabrik obat atau apa, bisa ngelihat, oh vaksin ini aman atau tidak gitu. Kalau nggak nanti ditarik oleh Badan POM. Baik.
Prof, tadi Anda sampaikan bahwa sukarelawan ini dalam rentang umur 18 hingga 50 tahunan. Apakah ini artinya bisa mewakili nanti untuk di 59 tahun. 59? Ini bisa mewakili untuk nanti diproduksi untuk publik, Prof? Untuk semua kalangan, untuk semua umur? Enggak, nanti di publik juga 18 sampai 59 tahun. Yang kita usahakan dulu sekarang ini adalah orang-orang yang produktif. Oh, baik. Supaya dia tetap bisa produktif gitu. Baik, prioritas untuk uji klinis adalah usia yang produktif. Nanti kita akan tunggu, Prof, di awal Agustus kita lihat bagaimana nanti langkah awal untuk uji klinis fase ketiga vaksin corona dari Sinovac. Terima kasih, Prof. Kusnadi Rusmil, melapor dari Bandung, Jawa Barat, memberikan informasi dalam Kompas Petang.